Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai potensi Indonesia. Oke, selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Antara lain, supaya kalian untuk memahami letak astronomis, geografis, dan geologi Indonesia. Yang kedua, menyebutkan pengaruh letak Indonesia dan hubungannya dengan negara lain, terutama negara-negara yang berada di kawasan benua Asia dan Australia. Yang ketiga, menyebutkan bermacam-macam potensi SDA yang ada di Indonesia. Next, ini dia peta wilayah Indonesia, NKRI, Negara Kedaulatan Republik Indonesia. Ini by the way masih 33 provinsi ya, sebenarnya ada 34. Mohon maaf petanya masih berisi 33, tapi ini untuk memberikan gambaran pada kalian supaya kalian tahu Indonesia itu wilayahnya mana aja sih yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, letak Indonesia sendiri itu terbagi menjadi tiga, ada secara astronomis, geografis, dan geologis. Nah, letak astronomis Indonesia yaitu pada garis lintang 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Secara geografis, Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan Asia, dan dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan secara geologis, dilalui dua rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Perlu diketahui, Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik ini adalah rangkaian pegunungan berapi besar yang ada di dunia. Nah, Indonesia ini diapit oleh dua pegunungan api Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dengan ini dapat dikatakan Indonesia itu memiliki letak yang strategis karena diapit oleh benua Asia, Australia, Pasifik dan Samudra Pasifik dan Hindia. Kemudian diapit oleh Sirkum Mediterania dan Pasifik. Nah, apa sih pengaruhnya terhadap atau bagi Indonesia? Yaitu tanahnya subur. Nah, karena banyaknya gunung berapi mengakibatkan tanahnya subur dan banyak terdapat sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alamnya itu melimpah sekali dan ada hutan tropis. Hutan tropis ini berada di wilayah Kalimantan dan Papua, khususnya di wilayah Kalimantan yang masih alami. Ya, kemudian memiliki dua musim. Ya, kita memiliki atau Indonesia ini memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Kenapa? Karena kita terletak di garis tengah-tengah garis khatulistiwa. Nah, kemudian memiliki flora dan fauna yang beragam yang dipisahkan oleh garis Weber dan garis Wallace. Yang terdiri dari bagi tiga, yaitu ada fauna asiatis, peralihan, dan australis. Nah, bisa dilihat, nah ini dia garis Weber dan garis Wallace. Ya, ada fauna asiatis, peralihan, dan fauna australis. Ada ini contohnya berbagai dari fauna asiatis, ada harimau, ada banteng. Ya, fauna asiatis ini maksudnya itu terpengaruh oleh fauna-fauna atau hewan-hewan yang berasal dari daratan Asia, benua Asia. Nah, kemudian ada fauna australis. Fauna australis ini ada walabi, ada cendrawasih, kemudian lada irian. Nah, fauna australis ini adalah merupakan hewan-hewan yang terpengaruh dari benua Australia. Dan kemudian di tengah-tengah ada fauna peralihan. Fauna peralihan ini merupakan gabungan atau bisa fauna lokal asli dari pulau tersebut, yaitu contohnya anoa, tapir, babi, rusa. Kembali lagi, yaitu kemudian memiliki banyak sektor pariwisata alam. Ya, apa saja pariwisata alam? Ya, contohnya ini. Ada yang tahu di sebelah kiri atas itu di mana? Ya, itu ada di Bromo. Bromo itu ada di Jawa Timur, dekat Malang sini. Dan kemudian yang gambar kanan atas itu adalah Danau Toba. Danau Toba itu di mana? Ya,
Danau Toba itu ada di Sumatera Utara, merupakan danau terbesar yang ada di Indonesia. Ya, kemudian, nah yang pojok kiri bawah itu adalah Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat itu di mana? Ya, masa kalian nggak tahu sih, itu terkenal sampai kondang di luar negeri loh. Raja Ampat ini ada di Papua. Nah, yang pojok kanan bawah ini ya kita kayaknya nggak asing deh. Di mana ini? Di Bali? Oh, bukan. Ini di pantai Balekambang. Balekambang itu ada di Malang Selatan. Nah, ini beberapa contoh mengenai potensi sumber daya pariwisata yang ada di Indonesia. Kita kembali lagi, yaitu kemudian menjadi tempat persilangan perdagangan dunia karena terletak di antara tadi bla 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 bla. Indonesia akhirnya menjadi tempat persilangan pelabuhan internasional sejak zaman abad ke-7 hingga saat ini. Makanya pelabuhan di Indonesia itu ramai. Antaranya ada di pelabuhan di daerah Selat Malaka itu, ya di wilayah Pulau Sumatera, sebagai lintas antara benua Australia dan Asia. Kemudian next. Nah, kaitannya dengan negara lain itu apa sih? Nah, ini tadi yaitu Indonesia itu menjalin kerjasama dengan Australia, yaitu dalam bentuk Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara ini pernah berlangsung atau dibentuk pada masa ketika Indonesia itu berusaha memperoleh kedaulatan dari tangan Belanda pada tahun 1949. Nah, kemudian kaitannya dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Perlu diketahui kalau Indonesia itu bagian dari negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini kemudian membentuk organisasi sebagai tujuan untuk kerjasama. Organisasinya yaitu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Nah, kita kembali lagi ke Indonesia. Itu sebenarnya sumber daya alamnya itu apa saja sih? Potensinya itu ada sumber daya alam pertanian yang terdiri dari ladang, huma, tegalan. Tegalan itu bertani atau pertanian di lahan kering, dan kemudian sawah. Sawah ini banyak umum ada di Pulau Jawa. Kemudian kelautan dan perikanan, ada perikanan di air tawar, kemudian di air payau, tambak, dan di air laut sendiri. Dan kemudian ada peternakan. Peternakan itu ada peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan unggas. Nah, kemudian SDA kehutanan, karena Indonesia ini banyak sekali hutannya. Nah, jadi hutannya ini bagi jadi ada 3. Hutan gambut. Gambut itu rawa. Mangrove. Mangrove itu ada biasanya itu ada di tepi pantai, di tepi laut, hutan mangrove. Kemudian ada tropis. Tropis ini ada di Kalimantan. Ya. Kemudian ada sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan terdiri dari logam dan mineral. Logam itu seperti ada di Freeport. Nah, Freeport Papua itu termasuk logam, emas, tembaga. Mineral itu seperti magnesium, uranium, plutonium yang untuk bahan bakar nuklir. Oke. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Sampai jumpa.